ya buat Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Amin, amin. Saya percaya berapapun yang hadir di tempat ini, Alkitab mengatakan 2-3 orang berkumpul maka Tuhan hadir. Amin. Amin. Dan saya percaya di minggu-minggu yang lalu Tuhan menolong kita. Minggu-minggu yang akan datang, bulan-bulan yang akan datang, bahkan tahun-tahun yang akan datang, Tuhan yang sama juga akan menolong kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tidak ada kata lain yang bisa kami naikkan kepadamu selain terima kasih Tuhan. Sebab kalau bukan karena Tuhan, siapa yang menolong kami sampai di titik ini ya Tuhan. Kami boleh melewati badai hidup, kami boleh melewati topan kehidupan. Kalau bukan Tuhan yang tolong, tidak mungkin kekuatan kami bisa menolong kami. Apa yang dapat menolong kami? Alkitab mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Bapa. Biar pagi hari ini, penyembahan kami, puji-pujian kami, itu benar-benar lahir dari hati kami. Itu benar-benar lahir dari kehidupan kami ya Tuhan. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan jemaat-Mu. Ini kami Tuhan para keluarga-Mu ya Tuhan. Keluarga Tuhan di tempat ini kami mau datang bersekutu. Kami sama-sama mau bergandengan tangan. Kami mau mengangkat puji-pujian kami. Kami mau mengangkat setiap penyembahan kami kepada Raja kami. Ini kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bisa kami lakukan, Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Ini penyembahan kami Tuhan. Yes, haleluya. Tuhan Engkau yang layak disembah. Tuhan Engkau yang layak ditinggikan. Tidak ada raja seperti-Mu. Tidak ada Tuhan yang sama seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Salah pujian terpujilah Sang Raja. Dimasyurkan nama-Mu. Dimasyurkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, kami sembah. Jangan lewatkan satu orang pun Tuhan. Jamah kami Tuhan. Ingatkan kembali kami pada kasih mula-mula kami, di mana kami berapi-api dalam menyembah Dan-Mu Tuhan. Menyembah kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Betapa baiknya kami gak bisa hidup tanpa Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Roh Kudus. Menari buat Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Oh, menyembah bersujud untuk Tuhan. Menari dan melompat buat Tuhan, menari dan melompat buat Raja. Jamah kami jangan lewatkan satu orang pun. Betapa baiknya Tuhan, apa dahsyatnya Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Yesus, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Kami muliakan Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, Haleluya. Terpujilah, 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 terpujilah. Kami memuji memuliakan Engkau Bapa. Lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan, lawat dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang kami sembah. Dipuji, ditinggikan sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dimasyurkanlah Tuhan. Kau baik Tuhan, kami muliakan. Glory Yesus, glory
Betapa indahnya kami dalam hadirat Tuhan. Betapa indahnya kami masuk dalam pelataran hadirat Tuhan. Hiara laba kama ya syakara laba takara syikiri laba. Hiara laba ya malaikat ikut bersorak-sorai, malaikat ikut bertepuk tangan. Suara gemuruh dari sorga ikut bersuka cita pada pagi hari ini. Raja ditinggikan, Yesus ditinggikan. Haleluya, haleluya. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Kau Tahu, yang Maha Tahu Kau juga melihat hati dan kami Tuhan. menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Mari kita angkat kedua tangan kita. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati Tetap setia. aku lihat kebaikan-Mu berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Sekali lagi, sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Telah kulihat. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Tetap setia. Bapak Ibu jemaat Tuhan saja katakan, kulihat
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang Tuhan. Berjuang Kami mau berjuang Tuhan. akhirnya kau dapati. Ya, lebih lagi katakan dengan iman kita. Telah kulihat kebaikanmu. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Telah kulihat kebaikanmu Tuhan yang tak pernah habis di ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. tetap setia. Kau dapati Aku tetap setia. kau dapati aku Tetap setia. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Telah kami lihat, telah kami lihat, telah kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Oh, telah kami rasakan, telah kami kecap Tuhan. Apa yang menurut kami tak mungkin, itu yang mungkin bagimu, yang tak pernah timbul dalam hati kami. Itu yang Tuhan sediakan, yang tak pernah terlintas dalam pikiran kami. Itu yang Tuhan sediakan. Haleluya, haleluya. Yesus, ku percaya padamu. Rencana-Mu indah bagiku, tak sekalipun Kau meninggalkanku. Segala perkara dapat ku tangguh. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yes. Rencana-Mu indah bagiku. Katakan ini dengan iman Bapak Ibu. Tak sekalipun Kau meninggalkan segala perkara, segala perkara. Yeah. Yesus, 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 ku percaya padamu. Yeah. rencana-Mu indah bagiku. Tak sekalipun Meninggalkanku. segala perkara Dapat ku tangguh. Yesus,
padamu. Amin. Rencanamu indah bagi, tak sekalipun kau tinggalkanku. Segala perkara dapat ku, tak sekalipun kau meninggalkanku. Segala perkara dapat ku. Sekali lagi katakan dengan iman. Come on. Tak sekalipun kau meninggalkanku. Segala perkara dapat ku tanggung. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yeay. Kami siap lebih lagi menari, melompat bagi nama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Yes, come on. Katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku Sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus kau dalam hidup kuasa jaya selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari serukan. tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. siap. Come on. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan Berjalan sampai kemuliaan. Sama-sama tepuk tangan buat Raja kita, come on. Musik memuji Tuhan, haleluya. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidup berkuasa. Sekali lagi belum semuanya. Yesus kaulah Raja. Lagi ya, lagi ya. Sekali lagi, Yesus, Yesus kaulah Raja. Come on. Hanya kau Tuhan, Mari tepuk tangan. sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Bukan berjalan. Yeah, yeah. dari Come on, lebih lagi. Denganmu bukan berjalan
percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amin. Kita percaya bahwa dalam situasi kehidupan, Dia tetap baik dalam kehidupan kita. Amin, amin, haleluya. Lord, you are good. Mari sama-sama tepuk tangan. Lebih lagi, lebih meriah lagi buat Raja kita. Woo! Yeah! What good and your Mercy endureth forever. Come on, sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation. Come on! We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, we worship you for who you are. Katakan, you are God. Lord, you are good. Lord, you are Good and your mercy endureth forever. forever. Lord, you are good and your mercy Yeah. endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, come on. We worship you. Hallelujah, hallelujah. Worship you for who you are. You are good. Hey! Tepuk tangan, come on, Bapak Ibu. So good, yeah. Oh. Katakan you are good. You are good all the time, all the time. You are good. Come on. You are good all the time, all the time. You are. Sekali lagi. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are. People from every nation. People from every nation and tongue, from sekali lagi, people, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, we worship you. Yeah. Hallelujah. Hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. Come on, one more, for who you are. Yeah, you are good. Amen. Woo! Yeah, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Waktu dan tempat selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami dan sangat teramat mengasihi kami. Ini waktunya kami buka hati kami untuk terima firman-Mu. Tuhan bicara kepada kami, Tuhan mengajar kami. Bicara kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami sudah siap untuk terima firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Ya, hari-hari ini kesibukannya sungguh luar biasa.
Oke. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama akan belajar dari firman Tuhan. Hari ini saya percaya bahwa ada banyak kesibukan di luar sana yang kemudian menyita banyak hal di dalam perhatian-perhatian kita, ya. Kemudian menarik seluruh pemikiran kita, hal-hal yang kita kerjakan, dan lebih banyak berfokus pada apa yang menjadi harapan-harapan kita. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita telah melewati masa raya Paskah. Kita telah melewati peringatan kematian Tuhan Yesus, lalu kemudian kebangkitan Tuhan yang kita rayakan hari Minggu yang lalu, ya, yang kita percaya kebangkitannya memberikan kepada kita kemenangan yang besar. Oleh karena dia bangkit, dia hidup, dan dia menjamin kepada kita akan hari depan yang jauh lebih baik. Hari depan yang penuh harapan. Dia pegang hari esok sebab dia hidup. Amin. Bapak Ibu, nah saya coba merenungkan hal itu berhari-hari lamanya. Setelah Yesus mati, tebus dosa kita. Lalu dia bangkit dari antara orang mati, beri kemenangan kepada kita. Dan karena dia hidup, dia pegang hari esok, dia memberikan harapan buat hidup kita. So, what next? Setelah itu, selanjutnya apa? Setelah kita tahu Yesus mati buat kita, dia bangkit buat kita, lalu apa setelah itu yang harus kita lakukan? Ya, setelah dia tebus kita dan beri kita kemenangan, apa yang Tuhan mau dari hidup saya? Itu sebabnya hari ini saya kasih topik, apa sih maunya Tuhan? Setelah dia bayar saya dengan harga yang mahal, ya, lalu saya memperoleh jaminan hidup yang kekal, saya memperoleh jaminan masa depan yang penuh pengharapan. Lalu yang saya kerjakan setelah itu, menghidupi kehidupan yang saya jalani setelah menjadi orang percaya, apa? Apakah sekedar hanya berfokus pada harapan-harapan yang Tuhan berikan dalam hidup saya? Nah, saya coba merenungkan, apakah Tuhan juga punya harapan atas hidup saya? Apa sih yang Tuhan mau sampai-sampai dia mau bayar harga yang mahal untuk dapatkan saya kembali? Sampai-sampai dia kasih nyawa untuk kemudian memperoleh kita kembali. Waktu saya coba merenungkan hal ini, Yesus itu sampai kasih nyawanya buat saya. Yesus kasih nyawanya yang mati untuk tebus dosa umat manusia. Saya kemudian merenung, itu memberikan kepada saya sebuah pesan bahwa saya begitu berarti dalam kehidupan ini. Tuhan tidak membiarkan saya hidup begitu saja, hidup dalam dosa dan berakhir pada kematian yang kekal. Dia datang ke dunia, dia bayar dengan harga yang mahal untuk mendapatkan saya kembali. Karena ternyata Bapak Ibu, setiap kita itu penting di dalam kehidupan ini. Setiap kita itu kemudian penting dalam rencana Tuhan di atas muka bumi ini. Terbukti waktu dia bayar kita, dia tebus kita, dia tidak langsung bawa kita pulang ke rumahnya. Padahal Yesus nanti naik ke surga, dia berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Kalau itu sudah siap, aku akan datang kembali dan membawa engkau supaya di mana aku berada, engkau berada bersama-sama dengan aku. Apa sih susahnya Tuhan membangun? Hanya dengan berfirman saja semuanya jadi. Tapi lihat, kita masih ada di dalam dunia ini. Dan Tuhan punya rencana, ada yang dia mau dari hidup kita. Setelah dia tebus kita, beri kita kemenangan, beri kita masa depan, beri kita kuasa, beri kita otoritas. Pengurapannya penuh atas setiap hidup kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
Kalau hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara itu penting di dalam kehidupan ini, lalu pertanyaannya sederhana, apa harapan Tuhan yang Dia mau kita jalani dalam kehidupan sampai nanti kita selesaikan kehidupan kita? Apa sih yang jadi maunya Tuhan atas hidup kita? Pernah enggak kita merenungkan? Ya, kita seringkali memikirkan pengharapan kita. Ya, harapan-harapan kita yang kita dapatkan dari Tuhan. Kita jarang sekali mikirkan Tuhan, apa yang Tuhan mau dari hidupku? Harapan apa yang Tuhan taruh dalam hidupku? Supaya di sisa-sisa kehidupanku ini aku mengerjakan apa yang Tuhan mau. Aku menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, waktu saya coba merenung ini, ya, Tuhan memimpin saya untuk kembali, untuk menjawab pertanyaan ini. Tuhan membawa saya kembali ke kitab Kejadian. Awal mula Tuhan menciptakan manusia. Karena semua hal yang diciptakan itu diciptakan dengan sebuah tujuan, dengan sebuah harapan. Nah, itulah yang Tuhan kemudian kembalikan kita pada tujuan itu. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian Yesus mengajar dan menunjukkan hal itu sampai hari ini. Akan menjadi pengejaran kita, harapan yang Tuhan mau kita hidupi. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 28. Kejadian 1 ayat 28 berkata demikian. Allah memberkati mereka setelah Tuhan menciptakan ya manusia, Adam dan Hawa. Lalu dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Ada kata berkat yang Tuhan lepaskan ketika Tuhan memberkati manusia yang diciptakannya. Ya, Saudara perhatikan. Allah memberkati mereka, lalu Dia melepaskan perkataan berkat. Nah, saya mau kita berkonsentrasi pada dua kata berkat yang pertama kali lepas dari mulut Tuhan, ya, yang Tuhan tujukan kepada manusia. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, ya. Tapi dalam bahasa aslinya, dalam terjemahan English Standard Version, dikatakan be fruitful and multiply. Berbuahlah dan berlipat gandalah, bertambah banyaklah. Jadi Bapak Ibu, kata berkat yang pertama yang Tuhan lepaskan buat manusia adalah Tuhan mau begini, kita berbuah. Indonesia menerjemahkan beranak cuculah. Ya, kita tahu bahwa buah itu adalah hasil ya yang diperoleh, hasil yang sejenis dari induknya. Makanya Indonesia menerjemahkan beranak cuculah, buah kandungan, gitu kan? Ya, tapi bahasa aslinya berkata be fruitful, berbuahlah dan multiplikasi. Jangan cuma satu, banyak. Hasilkan buah yang banyak. Nah, nanti kita akan melihat ini secara jelas Bapak Ibu Saudara. Jadi ini kata berkat yang pertama yang lepas dari mulut Tuhan. Waktu Dia memberkati manusia dan Dia berkata berbuahlah dan berlipat gandalah. Multiplikasilah. Ya, nah ini sesuatu, ya, ini benih yang Tuhan tanam dalam diri manusia sejak awal. Supaya manusia kemudian menghasilkan buah-buah di dalam kehidupannya. Kenapa harus berbuah? Yesus mengajarkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 8. Bahwa kalau kita berbuah, kita memuliakan Bapa di surga. Kalau kita berbuah, kita adalah murid-murid Tuhan. Ya, Yohanes 15 ayat yang ke-6.
katakan seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat beberapa ayat lebih dahulu. Kemudian nanti kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan ini. Nah, perhatikan 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ingat Yesus berkata, jika engkau berbuah banyak, engkau memuliakan Bapamu yang di surga. Dan itulah tandanya bahwa engkau adalah murid-muridku. Ya, dengan berbuah banyak kita akan memuliakan Tuhan. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, kita tahu ya, Yesus kemudian datang ke dalam dunia, tebus dosa manusia, dan ayat ini berkata, Tuhan membayar dengan harga yang lunas dibayar karena kita sudah ditebus, kita sudah dibeli ya, dan Tuhan mau apa? Kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Terjemahan lain firman Allah yang hidup berkata, karena Allah telah membeli saudara dengan harga yang mahal sekali. Ya, saudara ini mahal sekali. Ya. Bahkan Paulus bilang begini, dunia tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Paulus berkata nggak ada satupun hal yang ada di dalam dunia, kekayaan, prestasi, posisi, jabatan, ya, apalagi pendidikan, harta, kekayaan. Dia bilang nggak ada yang bisa menarik aku selain daripada kasih Kristus. Hanya kasih Kristus saja yang paling bernilai dalam hidupku. Karena kasih Kristus telah memberitahukan kepadaku bahwa aku ini sangat-sangat mahal. Dia beli kita dengan harga yang mahal sekali. Jadi pakailah setiap bagian tubuh saudara untuk memuliakan Allah. Karena apa? Karena dialah yang memilikinya. Bapak Ibu setuju semua benda, semua barang yang kita beli itu kemudian menjadi milik kita? Setuju? Setuju ya? Apapun yang kita beli kemudian itu berpindah menjadi milik kita. Nah, kita harus ingat Bapak Ibu, saudara dan saya itu milik Tuhan. Kalau kita dibeli karena Tuhan punya tujuan semula dalam hidup kita. Nah, mari kita akan coba lihat lagi beberapa ayat. Ya, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tadi di awal kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Dia memberkati manusia dan dia berkata, berbuahlah, beranak cuculah, berlipat gandalah, hasilkanlah buah dalam kehidupanmu. Pakai hidupmu untuk menghasilkan buah. Tapi kemudian waktu manusia jatuh dalam dosa. Nah Petrus bilang begini, bahwa Tuhan menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita biasanya tahu, kita sering kali dengar Yesus tebus kita dari dosa. Jadi dosa itu memberikan kepada kita sebuah gambaran kehidupan yang sia-sia. Jadi dosa itu berlawanan dari kehidupan yang Tuhan targetkan, yang Tuhan kasih tujuan buat kita, yaitu kehidupan yang berbuah. Jadi kalau kita hidup dalam dosa, sudah jelas bahwa kita akan punya kehidupan yang tidak produktif. Yang Pak Petrus bilang, hidupmu itu sia-sia. Nah Tuhan tidak mau kita hidup sia-sia. Tuhan tidak mau kita hidup dengan percuma. Enggak ada hasilnya. Tuhan mau apa? Kita berbuah. Nah saya akan tekankan ini. Tuhan mau saudara dan saya menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Bukan hanya satu. Tuhan bilang begini, berbuah banyak.
Sebab waktu engkau berbuah banyak, engkau memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu coba lihat apa yang Paulus katakan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Paulus bilang begini, tetapi karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Aku ini ada sekarang itu karena kasih karunia. Artinya Paulus bilang begini, aku yang sekarang beda dengan aku yang dulu. Ya. Dikatakan dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ingat tadi Petrus bilang apa? Tuhan tebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Nah, kemudian dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan gini, ya, and his grace to me was not fruitless. Paulus tuh bilang begini, kehidupanku, ya, kehidupan yang tidak sia-sia. Kehidupanku adalah kehidupan yang berbuah. Kata sia-sia dalam bahasa Inggris menggunakan kata fruitless. Nah, Bapak Ibu, jadi yang Tuhan mau dalam hidup kita simple sebenarnya. Kembali kepada tujuan Dia menciptakan kita. Paulus bilang hidupku tidak sia-sia tapi hidupku berbuah. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam aku. Jadi sejak awal Tuhan itu sudah taruh di dalam diri kita kekuatan untuk bermultiplikasi, kekuatan untuk menghasilkan buah. Ya, ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak mau kita hidup dengan cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang tidak menghasilkan buah. Ya, nah, kasih karunia memampukan kita untuk kemudian bisa berbuah dan berbuah banyak. Ya. Nah, coba kita sama-sama lihat satu pengajaran yang Yesus ajarkan buat setiap kita. Ya, tapi saya ingin Bapak Ibu kemudian nanti membuat sebuah kesimpulan bahwa sejak awal memang ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dia tidak mau kemudian kita hidup dalam dosa. Apa hidup dalam dosa? Cara hidup yang sia-sia. Tuhan tidak mau kita hidup dengan sia-sia. Ya, Tuhan tidak mau kita kemudian menjalani kehidupan dengan pola kehidupan yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia. Tadi dikatakan pakailah seluruh bagian tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Pikiran kita, jangan pikiran yang sia-sia. Ya, perkataan kita. Ya, kita sering kali dengar ya nasihat-nasihat firman Tuhan. Jangan punya pikiran yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, menyia-nyiakan waktu, perbuatan yang sia-sia. Itu semua hal yang tidak berguna. Dan Tuhan tidak mau kita kemudian jalani kehidupan yang tidak berguna, tidak berdampak. Dia tebus kita karena Dia tahu kita penting bagi kehidupan ini. Dia tebus kita karena Dia tahu bahwa kita berguna dalam rencananya. Inilah yang harus kemudian kita pikirkan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, waktu saya coba renungkan ini kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang percuma, saya kemudian diingatkan sebuah kisah. Waktu Yesus mengajar sebuah perumpamaan. Nah, saya mau kita perhatikan perumpamaan ini. Bapak Ibu, dari sini kita akan menarik beberapa pelajaran penting untuk kita pakai dalam kehidupan kita. Lukas 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Beberapa kata saya kasih warna yang berbeda, ada yang saya garis bawahi menjadi sebuah penekanan penting buat kita. Ya, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya.
Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Dari ayat ini kita melihat masih ada harapan, tapi juga ada sebuah peringatan. Betul? Bahkan pengurus ini pun sebenarnya dia nggak yakin. Ya, mungkin tahun depan ia berbuah. Nah, dari apa yang kita baca ini, kita menemukan sebuah tujuan yang sangat jelas ketika Tuhan datang. Ya, dikatakan dan ia datang untuk mencari buah. Jelas sekali tujuan Tuhan. Dia datang untuk mencari buah. Dan dikatakan lagi, ya, sudah 3 tahun aku datang mencari buah. Jadi apa yang Tuhan mau? Buah. Waktu dia menciptakan manusia di awal dia berkata, berbuahlah. Nanti kita akan lihat apa sih buah? Ya, tapi perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Mari kita lihat ayat per ayat. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Pohon ara tumbuh di kebun anggur. Itu bukan tempat yang tepat, betul? Kita bisa bilang ini tempat yang salah. Ya, tapi coba Bapak Ibu perhatikan. Di tempat yang salah, pemilik ini tetap datang dan mau cari buah. Betul kan? Ini pohon ara di kebun anggur. Ini di tempat yang salah. Tapi pemiliknya tetap datang dan yang dia cari adalah buah. Dia nggak puas hanya bertumbuh. Bertumbuh penting Bapak Ibu. Kalau nggak bertumbuh bagaimana bisa berbuah? Nah kita ini jadi orang Kristen jangan cuma mau bertumbuh saja. Tuhan tidak mau kita kemudian menjadi orang yang bertumbuh dalam pengetahuan, bertumbuh dalam hikmat, tapi nggak hasilkan buah. Karena yang Tuhan cari itu buah. Betul ya Bapak Ibu ya? Tumbuh nggak pohon ara ini? Tumbuh. Ya, berbuah? Tidak. Tapi yang aneh waktu saya coba baca pelan-pelan berulang-ulang. Pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah. Bapak Ibu perhatikan. Sekalipun di tempat yang salah menurut kita. Tapi Tuhan tetap cari buah dalam kehidupan kita. Nah, waktu saya baca ini sebenarnya ini memberikan sebuah pesan penting buat kita Bapak Ibu. Bahwa kita tuh tidak punya alasan untuk tidak berbuah. Saya nggak berbuah karena saya ada di gereja yang salah. Saya nggak berbuah karena suami saya itu keras nggak mengasihi saya. Saya nggak berbuah karena gembalanya keras. Saya nggak berbuah. Tuhan nggak mau terima alasan itu. Betul? Dia tetap minta kita berbuah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berbuah. Kenapa? Karena Tuhan sudah investasikan hidupnya dalam hidup kita. Yesus sudah kasih kita kasih karunia, kebenaran, kemampuan untuk kita bisa menghasilkan buah. Jadi sekali lagi ya, kalau kita mencermati ini Bapak Ibu, jangan salahkan apa yang ada di sekitar kita.
Ya, karena setiap kita pasti bisa menghasilkan buah. Dan Tuhan memang mau kita menghasilkan buah. Jangan kondisi-kondisi di sekitar kita jadikan itu alasan. Dari sini kita belajar bahwa Bapak Ibu perhatikan, berbuah bagi anak Tuhan sebuah keharusan. Pohon ara di kebun anggur, pemiliknya tetap datang minta buah. Jadi Bapak Ibu sudah jelas bahwa sebuah keharusan saudara dan saya untuk menghasilkan buah. Ya, kenapa? Sebab dengan berbuah banyak kita memuliakan Bapa di surga. Jelas tujuan Tuhan, jelas apa yang Dia mau waktu Dia datang dalam hidup kita. Dia datang untuk mencari buah. Berbuah dan berlipat gandalah. Multiplikasilah, itu maunya Tuhan. Maunya kita cuma bertumbuh. Kita tuh maunya nyaman ya. Padahal tujuan Tuhan bukan kenyamanan. Tujuan Tuhan kita ada di bumi ini adalah menghasilkan buah. Kehidupan tidak berbuah, Tuhan bilang ini percuma. Kehidupan yang percuma, kehidupan yang sia-sia. Nah, kehidupan dalam dosa adalah kehidupan yang sia-sia. Itu sebabnya Yesus datang dalam dunia, tebus kita, bayar kita, bawa kita keluar dari cara hidup yang sia-sia, dari cara hidup yang tidak produktif. Cara hidup yang sia-sia, ya pola cara hidup malas, enggak punya inisiatif, enggak kreatif, ya apa-apa harus disuruh, ya itu kehidupan yang tidak produktif. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika tuan ini tidak menemukan buah, dia langsung berkata kepada pengurus itu, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma. Jadi kehidupan yang tidak berbuah, itu kehidupan yang sia-sia di mata Tuhan. Kehidupan yang percuma. Kata percuma itu artinya tidak ada isinya, kosong. Ya, nah buah itu tadi saya katakan buah itu adalah hasil yang sejenis. Murid menghasilkan murid, betul? Apel menghasilkan apel. Nah, coba kita lihat, saya mau kita baca lebih dulu. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Ya, Yohanes 15 ayat yang ke-8. Tadi saya sempat kutip itu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Waktu Yesus mengajar tentang pokok anggur dan rantingnya ini, Yesus sedang berbicara secara eksklusif dengan 11 muridnya. Dia tidak lagi mengajar kepada orang banyak. Dia lagi bicara kepada 11 orang muridnya karena Yudas kemudian pergi. Ya, meninggalkan pertemuan mereka untuk melaksanakan niatnya untuk menjual Yesus. Nah, tinggal 11 murid. Yesus berkata, dengan demikianlah dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kamu adalah murid-muridku, itu ditandai dengan kamu berbuah banyak. Nah, murid akan menghasilkan murid. Iya kan? Itu sebabnya waktu Yesus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, dia kasih sebuah perintah kepada murid-muridnya. Pergilah, ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa yang Tuhan mau? Saudara, kalau saudara adalah murid Tuhan, Tuhan mau saudara hasilkan murid.
Amin. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau kita cuma jadi orang percaya. Pokoknya aku setia sama Tuhan, diberkati. Ya, aku hidup baik, aku hidup sehat, aku aman, aku tidak buat jahat, aku. No, 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 no. Tuhan mau saudara dan saya hasilkan buah. Hasilkan anak-anak rohani. Karena mereka murid, Tuhan bilang, jadikan semua bangsa muridku. Jadi amanat agung ini diberikan kepada murid-murid Kristus. Kepada orang-orang percaya. Kalau kita orang percaya, hasilkan orang-orang percaya lainnya. Jangan pernah berhenti, hanya cukup saya yang percaya. Panggilan untuk mengerjakan amanat agung, itu panggilan kepada semua orang percaya. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan mau apa dalam hidup kita? Berbuah. Apa buah saya? Kalau saya seorang murid, maka saya harus hasilkan murid Kristus. Saya orang percaya, saya harus hasilkan orang-orang percaya yang lainnya. Miliki anak-anak rohani. Tapi saya nggak sekolah Alkitab. Nggak penting Bapak Ibu sekolah Alkitab. Yang penting Bapak Ibu punya Alkitab. Baca firman Tuhan, renungkan, hidupi. Apa yang dikatakan? Sederhana, ajarlah mereka melakukan. Jadi kebenaran firman Tuhan yang Bapak Ibu baca tiap hari, lalu yang kemudian Bapak Ibu hidupi, ajarkan pertama dalam keluargamu, kepada anak-anakmu, kepada orang-orang yang Tuhan bawa masuk dalam hidupmu. Ya, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan dalam hidup orang percaya. Amin. Apa yang kita anggap sebagai sebuah kebetulan, itu di dalam pengaturan Tuhan. Ingat, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang-orang benar. Betul? Tuhan dengan sengaja mempertemukan kita dengan seseorang. Saya selalu coba sempatkan diri untuk keluar sebentar, untuk ketemu orang. Ngobrol gitu ya. Saudara, sangat berbeda waktu saya ngobrol pakai handphone, telepon gitu ya di masa-masa pandemi. Tapi setiap kali kalau keluar itu lebih menyenangkan. Bisa ngobrol, bisa tanya ya. Nah, dunia coba menarik kita untuk tidak lagi terhubung satu dengan yang lainnya. Sehingga kasih persaudaraan kemudian menjadi dingin. Kasih kita kepada orang lain kemudian menjadi dingin. Kita nggak peduli orang lain selamat atau tidak selamat. Mereka berjalan menuju kepada neraka, kita biarkan saja. Bapak Ibu, itu bukan tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Dia kembali lagi menegaskan kepada kita. Tuhan mau saudara dan saya menghasilkan buah. Tidak ada alasan, sebuah keharusan setiap kita punya buah dalam hidup kita. Dan Tuhan mau bahkan berbuah banyak. Nah, Bapak Ibu kembali coba perhatikan gini. Waktu dia tidak menemukan buah, ya, kita lihat lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur, ada yang urus kebun anggur. Ya, dan dia berkata, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Bapak Ibu tahu enggak? Bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan itu tempatkan orang-orang yang menjaga kita. Orang-orang yang menjadi pengurus di dalam kehidupan kita. Ingat kisah di kitab Kejadian tentang Kain dan Habel.
Satu kali Tuhan datang kepada Kain dan berkata, Kain, setelah dia bunuh adiknya, Kain, di mana adikmu? Kain berkata, apakah aku penjaga saudaraku? Dia tahu bahwa Tuhan mau dia menjaga saudaranya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita untuk tetap hidup dalam kebenaran, maka kita akan menjadi seperti Kain. Kita akan membunuh dan membunuh mereka dan membiarkan mereka menuju kepada kehidupan, kematian yang kekal. Nah, ada orang-orang yang Tuhan tempatkan kemudian datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kasih kesempatan buat dia. Tuhan, beri anugerah buat dia tahun ini. Tapi kalau enggak bisa, ya udah. Itu yang selalu saya kerjakan dalam hidup saya. Kepada beberapa orang yang terus Tuhan taruh di hati saya, selalu Tuhan kasih kesempatan. Nyatakan lebih lagi dirimu kepadanya. Bapak Ibu, coba perhatikan ini. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Penjaga itu minta kasih karunia. Ya, Paulus bilang gini, aku ada hari ini itu karena kasih karunia. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Artinya gini, hargai setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Itu karena ada orang-orang yang terus berdoa buat kita. Kita mungkin tidak tahu, tapi ada orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan beri kesempatan kepada dia. Siapa penjaga hidup saudara? Bisa pasangan saudara, bisa orang tua saudara. Bapak Ibu, jangan pikir kita sudah menikah, lalu kita pikir orang tua kita masih tidak mengkhawatirkan kita. Tetap mengkhawatirkan kita. Percayalah Bapak Ibu. Kita hidup berdampingan sama orang tua kita itu tidak lama. Ya, paling lama ya 30 tahun lah kan. Setelah itu kan kita menikah. Kita itu hidup bersama dengan mereka, melakukan banyak hal bersama dengan mereka, ya. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa kita itu menitipkan kecemasan kepada mereka seumur hidup mereka. Orang tua yang sudah punya anak dan sudah menikah, apakah masih memikirkan anak-anaknya? Halo? Waktu lihat keluarga mereka tidak harmonis, apakah hati Bapak Ibu tidak hancur? Bukankah kita datang di hadapan Tuhan sebagai penjaga dan berkata, Tuhan, kasih mereka kesempatan, perbaiki mereka. Saya ini orang tua. Jangan berpikir bahwa saya tidak mencemaskan, ya. Setiap kali ada rasa cemas, ada rasa khawatir gitu. Saya datang kepada Tuhan, Tuhan. Jesse sekarang ada di sana, nggak tahu siapa yang dia jumpai, apa yang dia akan hadapi, apa yang akan dia alami, siapa orang-orang yang ada di sekelilingnya dia. Saya nggak tahu Tuhan. Cemas, kadang-kadang cemas, ya. Apalagi kalau istri saya. Ya, saya bilang gini, udah nanti Jesse pulang biar naik kereta. Jangan. Perjalanan dari Gambir ke Alam Sutra jauh. Kita nggak tahu dia nanti naik Grabnya orangnya baik atau enggak. Kita nggak tahu. Ya banyak hal yang kita nggak tahu. Sudah lihat sebagai orang tua, kecemasan kita itu enggak pernah selesai. Sekalipun mungkin anak saya nanti 1, 2, 3 menikah. Setelah mereka menikah kita akan berpikir gini, bahagia enggak ya? Cukup enggak ya makannya? Kebutuhan mereka bagaimana? Coba tanya sama orang tua yang sudah punya anak dan dia sudah menikah. Masih mikir ya Pak Jansen? Kalau anak rumah tangganya bertengkar, kita mikir ya. Sedih ya, sedih. Bapak Ibu, Tuhan taruh orang-orang di sekitar kita menjadi penjaga kita. Karena Tuhan mau
kita tetap berbuah. Apapun itu, hasilkan yang sejenis. Ya, kalau dalam pembelajaran leadership, pemimpin hasilkanlah pemimpin. Ya, pedagang hasilkanlah pedagang, kan gitu. Ya, nah Bapak Ibu, lalu yang kedua dia berkata, yang akan dilakukan oleh penjaga, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Kenyamanan Bapak Ibu akan diusik. Lalu kemudian gini, banyak doa. Ayo renungkan firman Tuhan. Ayo ibadah. Itu terus gitu kan, gak nyaman. Kenapa? Waktu dia ngomong gitu dia cuma pengen gini, hasilkan buah. Jangan cuma bertumbuh, jangan cuma jadi orang Kristen. Nah, ya dikasih pupuk, dicangkul di sekelilingnya, ndak enak. Kenyamanan kita kadang-kadang diusik oleh hal-hal seperti itu. Tapi percayalah, kalau ada orang yang menasehati kita untuk kemudian kita bukan hanya bertumbuh tapi menghasilkan buah, percayalah itu orang yang mulia yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Karena dia adalah pengurus kebun anggur yang ingin hidup Bapak Ibu Saudara hasilkan buah. Supaya begini, kesempatan itu tidak terlewatkan. Waktu Tuhan datang dan dia menemukan ada buah dalam hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana saya bisa berbuah? Simple Bapak Ibu. Coba kita lihat satu ayat di dalam Yohanes pasal 15. Ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Simple Bapak Ibu, tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam kebenaran. Tinggal di dalam firman Tuhan. Bukan hanya untuk mendengar, tapi melakukannya. Waktu kehidupan Bapak Ibu mengerjakan firman Tuhan yang Bapak Ibu renungkan, kita baca. Bapak Ibu percaya lagi nih, Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu sedang membawa sebuah pembaharuan dalam kehidupanmu. Karaktermu akan berubah. Setiap kali kita mengerjakan dan menghidupi firman Tuhan, percayalah saudara akan mengalami pembaharuan batinia yang kemudian ya akan membawa perubahan-perubahan pada cara hidup kita. Kita bukan lagi cara hidup yang sia-sia, tapi cara hidup di dalam kebenaran. Jangan cuma mendengar saja. Ironis sekali, satu kali orang-orang banyak datang kepada Yesus. Ya, dan dicatat di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 46. Yesus berkata kepada mereka, kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ini ironis Bapak Ibu. Mereka bukan orang yang tidak mengenal Tuhan loh. Ini orang Yahudi ngerti apa kata Tuhan. Ya, sama seperti kita. Saya share kepada full timer kemarin bahwa waktu kita ini orang Indonesia berkata, "Ayo mandi," gitu kan. Nggak usah dijelaskan, kita udah ngerti apa kata mandi. Kita paham benar bagaimana mengerjakannya, betul? Beda kalau orang Inggris yang dengar, apa itu mandi? Dia perlu mencari tahu apa sih itu mandi, ya kan? Ya, sampai dia menemukan, oh mandi itu ternyata ini, gitu kan? Nah, waktu orang Yahudi berkata Tuhan, Tuhan, mereka tahu bahwa Tuhan itu dari kata kurios, yang artinya penguasa tunggal, pribadi yang berdaulat atas hidup saya. Tuhan, berarti saya hamba.
pemegang otoritas tertinggi. Nah, mereka mengakui Yesus Tuhan sebagai penguasa tunggal, orang yang berdaulat atas hidup mereka, sebagai pribadi yang punya otoritas tertinggi dalam hidup mereka. Tapi anehnya mereka nggak lakukan apa yang Yesus katakan. Itu kehidupan yang sia-sia. Ngaku Tuhan, tapi nggak pernah lakukan firman Tuhan. Kita sering kan, mungkin tiap hari kita berkata Yesus Tuhan dalam doa-doa kita. Tapi Yesus akan berkata, benar aku Tuhan. Benar aku pemegang otoritas tertinggi. Benar aku pribadi yang berdaulat dalam hidupmu. Kalau kita berkata, benar Tuhan, buktinya apa? Aku taat kepada kehendak-Mu. Sekarang Bapak Ibu, pertanyaannya, apa yang Tuhan mau? Sederhana. Berbuah. Hasilkan buah. Murid akan hasilkan murid. Ini yang Yesus beritahu kepada kita. Ini yang aku mau. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Artinya Tuhan mau setiap kita hasilkan murid. Setiap kita punyai anak-anak rohani. Jadilah penjaga-penjaga kebun anggur. Ya, untuk memastikan bahwa orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita bukan hanya bertumbuh, bukan hanya rajin ke gereja, bukan hanya rajin ibadah, tapi mereka adalah pelaku-pelaku firman. Dan merekalah adalah buah dari kehidupan kita. Karena buah bicara tentang hasil yang sejenis. Hasilkan orang-orang seperti dirimu yang radikal dalam firman, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Pastikan anak-anak kita seperti kita, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Pastikan anak-anak kita punya iman seperti iman kita. Pastikan anggota keluarga kita mengasihi Tuhan seperti kita mengasihi Tuhan. Ajar mereka, didik mereka, beritahu mereka. Supaya mereka menjadi buah dalam kehidupan kita. Apa maunya Tuhan? Hasilkan buah. Apa itu buah? Hasil yang sejenis. Jadi apa yang ada padamu? Hasilkan itu dalam diri setiap orang-orang yang Tuhan percayakan. Ada di dalam ring yang terdekat dalam hidupmu. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, kita akan datang kepada Tuhan. Saya undang petugas perjamuan untuk kita bisa maju ke depan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kami percaya Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kau tebus kami dengan darah-Mu. Kau bayar dengan harga yang sangat mahal sekali. Kau sedang beritahu kepada kami betapa kami itu penting dalam hidup ini. Betapa kami itu penting dalam rencana-Mu di dunia ini. Tuhan,
Kau tidak mau kami hidup dengan percuma. Dengan cara hidup yang sia-sia, pikiran yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, menggunakan waktu dengan sia-sia. Tapi Kau Tuhan, Kau mau, Kau sudah berikan hidupmu, Kau ada di dalam kami. Kasih karunia-Mu limpah atas kami, supaya kami bekerja dan menghasilkan buah. Memuridkan orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, keluarga kami, orang-orang terdekat, orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kami. Tolong kami untuk pimpin mereka, untuk mendidik mereka, untuk mengajar mereka melakukan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Sekarang Tuhan, ini waktunya bagi kami untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Mari Tuhan, tilik hati kami, layakkan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus kami pagi ini. Kiranya Tuhan melawat setiap kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, tambahkan kasih karunia-Mu kepada kami, supaya kami menghidupi setiap kebenaran-Mu, panggilan-Mu dalam hidup kami. Berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, supaya setiap kali kami makan dan minum dari roti dan anggur ini, kami mengingat kembali pengorbanan Tuhan yang besar atas hidup kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani, kami melayani dengan hati yang penuh dengan kasih kepada Tuhan. Lewat pelayanan mereka Engkau dipermuliakan dan kami semua diberkati. Kami siap masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita dan kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur, ku berterima kasih. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu tebus hidupku, tebus dari cara hidup yang sia-sia. Ku bersyukur Tuhan, anugerah-Mu limpah atasku. Ku bersyukur, terima kasih Bapa Surgawi. Engkau baik, Engkau sangat baik, teramat baik.
kasih. Sungguh besar. Terpujilah namamu, kuasamu lingkupi kami, anugerahmu limpah atas kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus, tolong setiap kami, bukan hanya jadi pendengar, tapi kami jadi pelaku firman-Mu. Kami percaya Kristus ada di dalam kami. Kasih karunia itu limpah atas kami. Kebenaran itu ada di dalam kami. Kristus adalah kebenaran. Kebenaran itu akan menolong, memimpin kami, menuntun setiap arah hidup kami. Menuntun kami dalam membuat keputusan-keputusan. Cara hidup yang benar. Dengan pikiran-pikiran yang benar. Perkataan yang benar. Menggunakan waktu dengan benar. Melakukan hal-hal yang benar dalam hidup kami. Supaya orang melihat Yesus dalam hidup kami. Dan itu menjadi kesaksian yang akan membawa orang mengenal Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Yang Tuhan mau kami bimbing, yang Tuhan mau kami jaga, yang Tuhan mau kami pertemukan dengan Tuhan. Menjadi buah dari hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu dan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita selesaikan ibadah kita, kita akan datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami pagi ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan juga memberkati semua jemaat Tuhan. Baik yang mengikuti ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online. Di mana saja mereka berada, Tuhan berkatilah mereka. Karena Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami terus berdoa buat bangsa kami, buat kota kami. Di masa-masa liburan ini Tuhan, di mana ada begitu banyak orang kemudian kembali ke kampung halaman mereka. Kami berdoa supaya tidak terjadi kembali melonjaknya COVID-19 di kota-kota di bangsa kami. Semuanya dalam perlindungan Tuhan. Amin. Umat-Mu dalam tudung perlindungan-Mu. Tidak akan ada satupun dari jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, mohon kasih karunia-Mu. Tidak ada satupun lagi yang akan terpapar virus corona. Semuanya baik-baik saja. Amin. Mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, yang berdagang, yang akan bertemu dengan banyak orang. Kami berdoa, jagai mereka ya Tuhan. Amin. Di mereka yang ada di pasar, yang mereka yang berjualan di toko, seluruh aktivitas kami sehari-hari kami aman dalam perlindungan Tuhan. Amen. Tuhan memberkati kami semua. Amen. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Mari kekasih-kekasih Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia berjalan di depanmu, memimpin, menyertai dan menuntun setiap langkahmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus yang memampukanmu untuk terus hidup berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, keberhasilan. Segala yang baik dari surga akan limpah datang dalam hidupmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, pekerjaanmu, bisnis, usahamu, bahkan semua rancangan maksud hatimu dibuat Tuhan berhasil karena engkau hidup mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima berkat ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berlibur Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.